Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar, NIM 033 2020 0002 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hardware. Apa itu hardware? Bagaimana cara proses hardware, bagaimana pelepasan, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara pemasangan hardware tersebut. Tapi sebelum masuk kepada proses pelepasan atau bagaimana pemasangan, kita cari tahu dulu bagaimana itu hardware, apa pengertian dari hardware, dan dapat kita lihat, dapat kita simpulkan pengertian dari hardware, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu perangkat keras, ialah suatu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: satu, input device, yaitu unit masukan; yang kedua, proses device, unit pemrosesan; yang ketiga, output device, yaitu unit keluaran; yang keempat, ada backing storage, yaitu unit penyimpanan; yang kelima, peripheral, yaitu atau biasa disebut unit tambahan. Di dalam CPU terdapat beberapa alat atau komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut power supply. Power supply ini menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan listrik. Power supply ini juga yang mengubah arus AC 220 menjadi DC yang nantinya akan dibagikan ke mainboard atau motherboard yang ada pada dalam CPU. Daya pada power supply ini ialah 300 sampai 400 watt. Yang kedua, ada RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Perbedaan fungsi RAM dan ROM ialah sebagai berikut. Meskipun sama-sama termasuk memori internal personal, RAM dan ROM memiliki perbedaan fungsi serta tugasnya. RAM memiliki fungsi untuk membaca, menulis data, serta menjalankan aplikasi dengan cepat, sedangkan ROM memiliki fungsi untuk menyimpan program pada saat awal mengunduh aplikasinya, dan hanya bisa membaca tanpa bisa mencoba. Ya, yang selanjutnya ada VGA atau biasa disebut Video Graphics Accelerator, yang memiliki fungsi sebagai cara untuk mengolah data grafis untuk bisa menampilkan layar monitor. Terus yang selanjutnya ada prosesor. Prosesor ini dapat disimpulkan sebagai otak dari komputer. Prosesor biasa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Ialah suatu chip yang berupa IC
yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi. Terus ada motherboard atau biasa disebut papan induk atau merupakan komponen utama dari sebuah PC. Terus ada di atas prosesor ada yang disebut dengan heatsink. Heatsink ini yang akan membuang panas dari prosesor karena prosesor yang bekerja tiada henti, prosesor itu akan panas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui alat-alat apa saja yang terdapat di dalam CPU, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pembongkaran, proses pemasangan yang ada pada CPU. Yang pertama ialah langkah pertama jika ingin melakukan pelepasan ialah dengan memiringkan CPU dan membuka cover pada CPU. Selanjutnya ialah dengan melepaskan RAM yang terpasang dengan cara membuka tuas pengunci yang ada pada motherboard, dan diusahakan tangan tidak menyentuh konektor tembaga bagian bawah pada RAM. Selanjutnya, lepaskan USB dan kabel audio yang tersambung pada motherboard. Kemudian, lepaskan kabel SATA yang tersambung pada hard disk dan motherboard. Selanjutnya, melepaskan power supply yang masuk ke motherboard. Setelah semua soket pada motherboard terlepas, angkat motherboard ke atas secara perlahan. Di dalam pelepasan ini, jika ada sesuatu yang kurang jelas atau yang ingin diketahui, entahkah Anda berada dalam lab atau ingin membongkar CPU sendiri, usahakan cari referensi-referensi yang dimana Anda atau teman-teman sekalian bisa memahami secara cepat. Setelah semua komponen yang berada dalam CPU terlepas, langkah selanjutnya ialah proses pemasangan atau perakitan pada CPU. Yang perlu juga diingat ketika pembongkaran, usahakan pertama lepaskan power supply lebih awal agar keadaan jika teman-teman ingin membuka motherboard, komponen yang ada dalam CPU sudah aman atau tidak dialiri lagi arus berlebih. Proses perakitan CPU. Selanjutnya kita melangkah pada proses perakitan CPU, yaitu dengan memasang motherboard pada tempatnya atau papan induk, kemudian pasang soket USB dan yang lainnya. Setelah motherboard terpasang, pasang RAM pasang RAM pada tempat semula atau pada papan atau pada konektor yang telah tersedia. Setelah pemasangan RAM, lanjut ke pemasangan power USB. Selanjutnya, penyambungan antara power supply ke motherboard. Kemudian penyambungan soket power yang ada pada motherboard. Setelah semuanya, sambungkan kabel SATA antara motherboard dengan hard disk. Setelah semua komponen atau alat yang ada di dalam CPU terhubung semua dan sesuai dengan langkah awal sebelum dilakukan pelepasan, selanjutnya sambungkan power supply AC ke power supply unit. Setelah dilakukan penyambungan atau
penyambungan power supply AC ke power supply unit eh, telah terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan kepada CPU yang kita bongkar tadi, yaitu dengan menyalakan PC atau PC. Dengan menyalakan PC, setelah PC dapat berjalan dengan baik dan benar, itu artinya pelepasan dan perakitan kembali pada CPU sudah benar. Itu artinya proses percobaan kali ini sudah selesai, dan dapat disimpulkan dari hasil dari hasil percobaan ini ialah bahwa cara merakit komputer yang benar dan mengetahui komponen-komponen serta fungsinya. Kita dapat mengetahui cara merakit komputer yang benar dan mengetahui komponen-komponen serta fungsi yang terdapat pada CPU ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.